barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل بكتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kita kepadanya karena nikmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan ini Allah izinkan kita bersama-sama berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Madinah, Jalan Lingkar Bangkinang. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa dikenang dan di akhirat mudah-mudahan membuat kita termasuk yang menang dan senang. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau yang mengajarkan kita agama ini dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi pengikutnya yang setia, tidak menyimpang dan tidak pula meninggalkan jalannya. Karena itulah yang insya Allah menyelamatkan kita dan di akhirat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melanjutkan bersama Imam Abdul Walid Al-Baji rahmatullahi alaih dalam wasiatnya kepada kedua putranya. Qala rahimahullah wa iyyakuma wa syurbal khamri. Jangan sekali-kali kalian mencoba-coba minum khamar. Fa innaha ummul kabair. Karena khamar itu adalah ibunya segala dosa besar. Adalah induknya segala dosa besar. Wal mujarri'atu 'alal ma'asim. Dan yang membuat orang berani melakukan dosa-dosa. Membuat orang berani berbuat dosa-dosa. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan, bahwa Utsman berkata, Utsman radhiyallahu anhu berkata, ijtanibul khamra, jauhilah oleh kalian khamar. Dan tuan-tuan tahu sendiri khamar adalah minuman resmi ya orang-orang jahiliyah dulu.
sehingga untuk mengharamkannya bertahap, karena sudah apa istilah mendarah daging ya, sudah, artinya tidak ada lagi yang mengingkari itu adalah minuman wajib, seperti kita minum sirup sekarang ya kan, minum apa teh dan sebagainya, ya sudah biasa. Nah, setelah Islam datang diharamkan secara bertahap, dan itu atas permohonan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ia minta kepada Allah, ya Allah jelaskan kepada kami hukum khamar itu dengan jelas, karena Allah bertahap menyebutkannya. Nah Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan ijtanibul khamra, jauhi kali oleh khamar, fa innaha ummul khaba'is. Oh, karena dia adalah induk segala kekejian. Ya, kalau tadi dibilang induk segala dosa besar, sekarang induk segala hal-hal yang keji. Lalu dia ceritakan, innahu kana rajulun mimman khala qablakum ta'abbad. Dulu ada di umat yang terdahulu ada seorang laki-laki yang ahli ibadah. Jadi bukan orang preman yang tak kenal Tuhan, tidak. Ini ahli ibadah yang sehari-harinya hampir tidak ada maksiatnya. Ya, tidak ada maksiat yang disengaja. Semuanya diisi dengan ibadah-ibadah. Abid. Subhanallah, fa'aliqatkum ra'atun ghawiyah. Cuman sayang diuji pula. Ada seorang wanita yang tidak benar. Apa usawal? Perempuan yang tidak benar. Cinan pula kayaknya. Itu masalah. Hadojo yang orang tak buat tu, cinan ke orang soleh. Ujian. Nah, cinan kepada cinan tentunya kan. Nah, mana tentu yang pakai tak habis cinan kita. Naksir, ya. Kasmaran kepadanya. Fa arsalat ilaihi jariyataha. Lalu dia mengutus seorang hamba sahayanya, perempuan pelayannya. Fantalaqat, faqalat lahu, maka dia katakan kepada laki-laki tadi, inna nad'uka lisyahadah. Kami datang kepadamu untuk minta kesaksian. Minta kesaksian apa enggak tahu. Nah, fantalaqa ma'a jariyatiha. Tanpa curiga kan orang soleh itu kan jarang curiga. Orang soleh itu al-mu'min ghirrun karim, sering tertipu oleh orang karena dia bersama orang baik terus, sehingga disangkanya orang semua baik. Jadi minta kesaksian, ya datangnya. Nah, fantalaqa ma'a jariyatiha, lalu dia ikut bersama pembantu tadi. Nah, fatafiqat kullama dakhala baban aghlaqathu duna. Dan setiap dia masuk ke satu pintu dikuncinya. Setiap masuk ke satu pintu dikuncinya. Pintu berlapis-lapis pula. Berarti orang memang sudah siap untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Jadi pintunya berlapis. Nah, hatta afdha ila imra'atin wadhi'ah. Di dalam akhirnya dia dipertemukan atau bertemu dengan seorang wanita yang wadhi'ah. Apa wadhi'ah? Cantik, bersinar wajahnya. Jadi wudu itu membuat wajah bersinar. Jadi kalimat wadhu'a wadhi'a yawda'u maknanya adalah bercahaya mukanya. Kalau bercahaya mukanya berarti amca. Wadhi'ah. Masya Allah. Indaha gulamun. Di sisinya ada seorang anak bayi. Wa batiyatu khamrin, dan ada sloki namanya.
Tompek. Enggak, nang kene itu sloki ya. Kalau non botolnya apa? Vodka. Beda ya. Bukan, tompek penyimpanannya itu apa namanya? Hah? Diulang lagi. Apa namanya? Botol aja lah ya. Botol biar enggak payah-payah betul nah. Jadi botol khamar. Faqalat, lalu dia mengatakan, karena dia sudah terlanjur masuk di sini, sudah ruangan milik orang lain, mungkin banyak penjaga juga, wallahu alam. Ini wallahi ma da'utuka li syahadah, saya memanggilmu bukan untuk memberikan kesaksian, walakin da'utuka litaqa'a alayya, tapi saya mengundangmu ke sini untuk melakukan hubungan tidak halal. Tapi dia tidak bilang tidak halal ya. Nah, supaya melakukan perbuatan berhubungan suami istri dengan saya. Subhanallah. Au tashraba min hadhil khamrati ka'san. Atau cukup kau minum satu sloki atau satu gelas minuman khamar ini. Artinya diberi pilihan, berzina atau minum khamar, atau taqtula hadzal ghulam, atau kau membunuh bayi ini. Mana boy? Mana yang berat? Hah? Ya Syekh. Baiklah membunuh oleh Syekh. Enggak. Itu karena jadi penyebab. Artinya kaum muslimin dan muslimat, dari sisi dosanya, dosa membunuh lebih besar. Karena apa? Hukumannya dikisos pula, hilang nyawa kita. Yang kedua, zina, karena ada hukuman rajam. Mana yang lebih berat? Hukuman zina daripada hukum minum khamar? Zina. Minum khamar cambuk 50. Kalau zina masih belum menikah 180. Samanina jaldah. Fajlidu kulla wahidin minhum 100 nam. 100 jaldah. 100. Dan nampaknya kalau nengok situasi tidak ada pilihan kecuali memilih salah satu. Artinya untuk lari kan tidak bisa, sudah terkurung. Dan kalau kondisi seperti ini, lari pun berbahaya, sebab akan diteriaki maling. Sah? Akan diteriaki dia yang tertuduh yang hendak memperkosa. Nah, wong tino pandai ngarang cito. Kan ya? Pandai ngarang cito. Apalagi di tempat mereka. Dan orang berpunya pula. Tambah bodyguard mungkin banyak kan? Wallahu a'lam. Akhirnya dia memilih yang paling ringan menurut pertimbangannya, menurut ringan dosanya. Walaupun akibatnya lebih berat nanti. Nah, qala fasqini min hadzal khamri ka'san. Kalau tak bisa, pertama dia menolak memang. Dalam kisahnya dia menolak. Ndak membunuh ndak mau, berzina ndak mau, minum khamar ndak mau, karena orang ndak biasa bikin dosa, ndak biasa bikin dosa. Tetapi karena digertak, kalau kau tidak melakukan, ndak memilih, kami akan teriak. Ya bagaimanapun sih, antum berada di rumahnya orang, pasti kita yang jadi tersangka, ndak ada jalan lain, kita akan jadi tersangka. Awak di kamarnya diam. Sah? Ndak kan cayo ke awak dah inyong bonang kamera ndak cayo dah. Nya ndak ngaku dah. Nah, walaupun CCTV saya diusah CCTV. Ndak cayo dah. Nah, jadi kalau muslimin dan muslimat, akhirnya daripada teriakin karena dia sudah terkenal orang saleh. Kalau oleh preman yo ada sebelum tu ndak apa aja, apanya kau dah. Kau apa nama kau pemalun dan pemalun tu banyak kawan premannya kan ya? Ikan tidak preman masalah orang saleh.
Subhanallah. Jadi payah aja kadang jadi yang soleh maksudnya. Iya. Semoga Allah jauhkan kita dari ujian-ujian yang seperti ini. Nah, fasakat ka'san. Ya mendengar tuh karena dia disuruh milih diberikan satu gelas atau satu seloki. Qal ziduni. Lah minum minta tambah kata tambah. Kan iya. Pasti yang namanya itu kan candu. Kalau sudah minum sekali minta tambah. Ziduni, tambah. Falam yarim hatta waqa'a 'alaiha. Akhirnya dalam kondisi pengaruh mabuk khamar tadi, maka dia pun melakukan hubungan tidak halal itu. Setelah itu waqatalan nafsah, dan membunuh sang bayi. Mungkin bayi tadi juga hasil zina juga. Nah, fajtanibul khamrah. Makanya Utsman mengatakan kalau gitu jauhilah khamar, jangan didekati. Fa innaha wallahi la yajtami'ul imanu. Demi Allah tidak mungkin menyatu antara iman wa idmanul khamri, dengan kecanduan khamar. Tidak mungkin orang candu khamar dan dalam keadaan yang sama dia beriman. Tidak mungkin. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa la yusiku ay yukhrija ahaduhuma sahibah. Kecuali masing-masing menyuruh temannya pergi. Kalau khamar datang, iman pergi. Kalau iman datang, khamar yang pergi. Berkumpul keduanya tidak mungkin. Makanya orang beriman tidak mungkin minum khamar. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya betullah kata Imam Al-Baji tadi, wal mujarri'atu ala al-ma'asim, yang membuat orang berani melakukan dosa-dosa. Sebenarnya dia tidak berani, cuma karena akalnya sudah tidak normal, akhirnya apa disuruh orang mau. Dulu kalau ada orang nak melakukan hal-hal yang buruk, untuk gertak orang biasa minum dulu ya. Sekarang masih juga. Untuk gertak uang. Dulu orang kalau nak gertak orang dikasih kamput. Dikasih ada kamput lah. Tidak ada lah, alhamdulillah. Ini itulah numuah itu bang ya. Kan itu numuah. Tidak ada ancak ada itu paling muah. Nah, jadi memang konsumsi kampung. Sesuai nomor kampung apa? Ikut Kampar Utara nih. Wih, datang kampung kami. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi nah, kalau nak ngerata uang pasti minum dulu. Hasil itu jadi uang bagak aja lah. Hasil itu diubuh orang dalam ubuh. Duanya takut yang kena ngerata adanya atau inya diubuh dalam ubuh. Kalau dua orangnya nak kena ubuh lay kena mabuk nan lai uang dia lay juang. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena dia membuat orang berani melakukan dosa karena akalnya sudah hilang. Makanya orang yang berani bikin dosa itu sebenarnya akalnya sedang hilang. Nah, waqad harramaha Allahu fi kitabil aziz. Al-Baji mengatakan pada anaknya, Allah sudah mengharamkan khamar dalam kitabnya yang mulia. Wa hasbukuma bi syai'in yuzhibul aqla wa yufsidul lub. Nah, apakah tak cukup bagi kalian bahwa khamar ini kalau kalian tahu dia menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran. Kalau orang mau menghilangkan sengaja kesadaran, menghilangkan akalnya, bodoh sekali kita. Tidak mungkin. Jangankan orang-orang yang seperti kalian penuntut ilmu, kata beliau, waqad taraka qaumun fil jahiliyati takarruman. Orang jahiliyah saja, ada orang jahiliyah karena menganggap ini hina, dia tinggalkan minum
khamar. Walaupun masyarakat semuanya mayoritas mulai dari orang bawah sampai orang atas itu meminum khamar. Yang saleh pun di antara mereka minum khamar. Bayangkan. Iya. Ini ada orang saleh itu. Ada orang saleh itu. Menurut ukuran mereka saleh. Sah? Rajin pergi haji. Sah? Walaupun hajinya syirik, tapi syirik syariat. Waktu itu dianggap syirik syar'i. Tuan-tuan, orang jahiliyah sadar tak mereka buat salah waktu itu? Sadar tak mereka bahwa mereka buat syirik itu berdosa? Orang jahiliyah ketika mereka menyekutukan Allah, apakah mereka merasa benar atau merasa salah? Tidak pasti jawabannya berbeza. Sudah ada nyebut benar, ada salah. Dia mereka merasa benar. Apa sebab? Apa buktinya? Buktinya apa? Apa buktinya mereka merasa benar? Iya dibuat deh ya. Ini ada orang buat tapi tentu salah deh. Tidak, Iko merasa benar. Kenapa mereka merasa benar? Apa buktinya mereka merasa benar? Diperanginya Nabi. Nabi yang disalahkannya. Kaji nabinya mereka sama. Ada nyabi-nyabi asal syirik lain syariah ada apa? Ada? Enggak. Nabi tidak pernah menyebut itu syirik syar'i. Maka ketika Nabi diajak oleh orang-orang kafir Quraisy, baitulah cara Muhammad. Sodo agama kan sama-sama menyerukan kedamaian, kasih sayang, kan ya? Hah? Aku bantah juga tak kira agama, dah elok orangnya. Bapak coro nak lei berkasih sayang sesama awak mau somong je lah agama kau kan ya di mau tahu mau somongnya disamakan aja lah agama ini ya sebulan kita ikut acara kamu sebulan kamu ikut acara kami ya di Ka'bah kau sama-sama lah patung ada juga dan sebagainya. Lalu Nabi SAW Nabi terdiam. Apa sebab? Dari satu sisi adalah subuhatnya. Kan memang agama ini adalah membawa kasih sayang, kedamaian. Tapi bukti apa bantah awak dia mah? Asal ngaji mulai membantah. Kan ya? Kalau tidak ngaji tidak bantar, setelah ngaji membantah. Berarti agama salah aja. Dan kaum muslimin. Lalu Allah sendiri yang jawab. Allah sendiri yang jawab. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidu ma abadtum. Wala antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Katakanlah hai orang-orang kafir. Ini bagi yang mengatakan tak boleh mengatakan orang kafir, suruh baca surat ini sering-sering. Iya kan? Ya tak? Ini orang kafir tu nyebutnya kafir kafarna bima ursiltum bihi. Kami kafir kepada apa yang kalian diutus menyampaikannya. Akhirnya awak nak nagang sama orang kafir. Jangan awak lebih senang ke orang kafir pada orang yang Islam lah. Nauzubillah. Contoh ya jurnya senang ke orang kafir pada awak sekolah awak sudah pernah cium palor kan? Kadang maksudnya di Jakarta tu. Di mana-mana kadang-kadang di Padang di mana kan? Kadang awak sudah pernah cium palor tu. Ibuatin. Tiba Pak Ustaz cium dah. Iya. Menurut tuan-tuan, mana ancak polo dan mana marah go polo dan bodoh polonya? Keseriusan. Ikan tak ada sisi kemanusiaan di iman tuan-tuan jangan apa. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Tapi begitulah. Nah, itu cara jahiliyah menyamakan, menerima semua keyakinan. Itu usulan jahiliyah. Itu yang diangkat oleh orang-orang yang tidak beragama hari ini. Maksudnya orang-orang yang tidak teguh memegang agamanya.
Dari agama manapun yang mengklaim sama agama, tidak ada satupun orang yang taat. Dari agama Kristen yang mengesuarakan itu yang tidak taat agamanya. Yang Yahudi mensuarakan itu orang yang tidak taat beragama. Di seluruh dunia seperti itu. Di seluruh dunia seperti itu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, cuman mereka memegang posisi-posisi penting. Contoh orang jahiliyah dulu kan megang posisi, orang jahiliyah dulu megang posisi penting di Makkah. Kan ya? Bagian mengibarkan bendera perang, panglima angkatan bersenjatanya, ya suku Abu Jahal. Suku Abu Jahal. Maka Abu Jahal paling garangnya, jenderalnya waktu itu. Jadi kalau nak mengibarkan perang, Abu Jahal orangnya. Untuk menjaga atau memegang kunci Masjidil Haram, Ka'bah, Bani Syaibah. Sampai kini Bani Syaibah. Bagian perhotelan, akomodasi, konsumsi dan sebagainya Bani Hashim. Mereka punya posisi penting. Menteri Haji dan Umrah. Urusan ini dan itu semuanya mereka punya amalan penting. Kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT. Jadi Nabi SAW mengatakan tidak mungkin saya menyembah apa yang kalian sembah. Apa sebab? Kalau saya menyembah Tuhan kalian, batal agama saya. Sah? Iya, kalau saya ikut syirik, tidak mungkin saya bertauhid. Sah? Makanya wala antum abiduna ma'abud. Kalian pun tak akan serius juga beribadah pada Tuhanku. Apa sebab? Sebab kalau kalian masuk ke agamaku, hilang syirik kalian. Harus dibongkar semua patung itu. Mungkin? Nah, jelas ya. Tidak ada cerita itu menyatukan itu. Satu syirik, satu mirip pun tidak ada. Jangan dipaksa-paksa mirip. Tidak ada mirip. Sudah tauhid dengan syirik. Yang syirik mengatakan Allah Isa anak Allah, anak Tuhan. Sedangkan yang tauhid mengatakan Isa hamba Allah, bukan anaknya. Allah tidak beranak, lam yalid wal yulad. Itu nak coba-coba menyatukan boleh cara. Jadi kan menyatukan nyawa je mereka itu, menyatukan awak je si anak mungkin lah. Apa sebab? Apa sebab? Menurut kita manusia terbaik setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Menurut mereka manusia paling jahat dari umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Itu mungkin berkawan. Taib. Istri yang paling dicintai Nabi SAW adalah Aisyah. Padahal mereka menuduh Ibunda Aisyah dengan tuduhan auzubillah, tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin masuk surga. Padahal Nabi bilang anti zauji bid dunya wal akhirah. Engkau adalah istriku tersayang di dunia dan di akhirat. Mana nancak biniwa dari kalangan manusia atau biniwa kalangan bidadari? Aji terpengaruh bahasa marketing. Itu tidak sayang bono ke bini pada. Bidadari disebutkan cantiknya, ya seperti itu kan. Kalau dia mengerling ke bumi ini terbakar semuanya. Kalau dia meludah manis semelu samudra. Mana penyakit gula iso. di Surogo tidak ada penyakit. Kalau dia penyakit kan nuako penyakit sih. Kalau nuwa Surogo tidak ada. Makanya caklah payah-payah kini. Tapi pastikan kita di jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Karena masuk surga dengan syarat. 1 ikhlas, 2 ikut Nabi SAW. Masuk ke neraka tanpa syarat. Jadi nak sonang masuk neraka tanpa syarat. Hilang ikhlas, insyaallah. Tidak pakai insyaallah dah, langsung masuk. Tidak ada niat tauhid, hilang, tidak masuk surga. Atau beragama ikut selera. Sodo ikut selera.
Nah, tapi kalau sebagian ikut Nabi, sebagian tidak, mungkin adalah berimbang kan? Cuman masalahnya kata Ibnu Abbas, kalau dibuat nan ndak dibuat Nabi, nan dibuat Nabi pasti kena tinggal. Pasti kena tinggal. Pasti kena tinggal. Makanya kata Ibnu Abbas, iza uhyiyat bid'atun matat sunanun. Satu bid'ah saja yang hidup, mati banyak sunnah. Mati banyak sunnah. Ini mau bagak bid'ah lepo. Apa dia bagak bid'ah bersunnah? Nak buat bid'ah duit le yang punya sunnah lah mati. Paham? Yang punya sunnah itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam lah matinya. Tukang buat bid'ah masih hidup. Makanya banyak dah habis sunnah mati tu gede. Dah bid'ah sacik banyak sunnah mati dah. Jelas? Apalagi mayoritas orang suka pada yang inovasi tiada henti. Inovasi tiada henti. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi orang jahiliyah saja, wahai anakku, mereka demi menjaga harga diri dan menjaga kesuciannya, mereka meninggalkan khamar, walaupun itu minuman wajib pada saat itu, tapi mereka tidak ikut. Nah, fa iyyakuma wa muqarabataha wattadaddusa birijsiha. Oleh sebab itu jangan sekali-kali mendekatinya dan jangan sampai terkontaminasi oleh najisnya khamar. Waqad wasafahu Allah Ta'ala bizalika wa qarra bil ansabi wal azlam, karena Allah sendiri yang menyebutnya najis, dan Allah sandingkan antara khamar dengan berhala-berhala dan anak-anak untuk mengundi nasib, yang itu adalah syirik. Jadi khamar disebutkan sebutannya oleh Allah dalam ayat bahwasanya syaitan ingin membinasakan kita dengan khamar, dengan bahwa khamar disebutkan secara bersamaan dengan berhala-berhala yang merupakan penyebab dosa terbesar yang tak terampuni, itu syirik. Wal azlam, demikian juga dengan mengundi nasib dengan anak panah, ini juga syirik. Faqala azza min qail, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan hanya ingin menjadikan di antara kalian permusuhan dan kebencian dengan khamar dan judi. Wa yasuddakum an zikrillah, dan memalingkan kalian dari zikrullah wa anis salat, dan dari salat. Fahal antum muntahun, maukah kalian meninggalkannya? Karena dulu ketika awal khamar belum diharamkan, tapi sudah Allah peringatkan jangan dekati tempat salat kalau kalian sedang mabuk. Maka selesai azan itu ada pengumuman lain lagi, yaitu siapa yang mabuk jangan datang. Berarti kan dia tidak bisa salat. Berapa ruginya? Orang dulu kalau dilarang ke masjid rugi, orang sekarang kalau disuruh ke masjid rugi. Itu aja bedanya. Orang dulu, orang-orang beriman waktu dulu, kalau sempat dilarang ke masjid ada merasa rugi. Buktinya di antara mereka yang masih minum khamar, kan belum haram, masih minum khamar, mereka tidak minum khamar menjelang waktu salat. Tidak iya kan? Tidak mungkin. Soalnya berapa kali kita tidak boleh ikut salat bersama Nabi. Tapi bagi yang munafik, elok malah ada alasan untuk tidak baik. Kamu saji ini, kamu munafik waktu itu gembiranya. Apa dia nak kamu saji? Mabuk Rasulullah ni kan? Mabuk ni ada alasan. Tapi yang beriman tak? Mereka mulai mengatur interval. Ya, misalnya kalau nak pergi khamarnya nanti minum misalnya pagi, ya kan?
pagi, nanti menjelang zuhur lah cegak balik. Sudah zuhur tengok-tengok deh, kalau biasa mabuk lama mabuknya dia tidak minum. Mungkin lepas asar agak lama sedikit kan, agak lama sedikit menjelang maghrib. Begitulah, akhirnya sudah mulai terbiasa memperjarang minum. Nanti turun lagi ayat lain. Baik, masuk waktu? Nah, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Asyhadu. حي على الصلاة. La hawla. حي على الصلاة. La hawla wala quwwata. حي على الفلاح. La hawla wala quwwata. حي على الفلاح. La hawla. الله أكبر، الله أكبر. Allah Allah. لا إله إلا الله. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Salli ala Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatul qa'imah. Baik kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya ayat yang diinginkan oleh Syekh barangkali adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah juga ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun. Karena tadi dia mengatakan Allah menyandingkan antara khamar dengan berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar itu, kemudian al-maisir mengadu nasib, bertaruh, wal ansab dan berhala-berhala, wal azlam dan anak-anak panah yang dipakai untuk mengundi nasib, rijsun min amalis syaitan, adalah najis termasuk perbuatan syaitan. Ini dari syaitan semuanya. Fajtanibu, jauhilah dia, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Fabayyana ta'ala annaha min amalis syaitan. Nah, di sini wahai anakku, Allah menerangkan bahwa khamar adalah perbuatan syaitan.
wa wasafaha birrijs, dan Allah menyebutnya dengan sifat najis, kotoran. Jadi kalau tuan-tuan disebut ini kotor, artinya Allah menggambarkan betapa menjijikkannya khamar itu. Karena tadi hasilnya juga menjijikkan, dan dia sendiri dibuat dengan cara yang juga menjijikkan. Ada sebagian yang khamar-khamar oplosan itu ada yang menceritakan bahwa dibuat dalam kulah, kadang masuk juga apa ke dalam? Apa? Pokoknya bersatu berdua masuknya. Bersatu berdua masuk. Habis itu yang diminum oleh mereka. Dia pijak-pijak bersatu berdua lah, mabuk juga kan. Pokoknya tidak ada yang bersih. Sudahlah hasilnya tidak bersih, proses pembuatannya juga tidak bersih. Maka Allah menyebut rijis. Wa qaranal falaha bijtinabiha, dan Allah jadikan syarat kemenangan itu dengan menjauhinya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah dia. Karena sesungguhnya kalau kalian jauhi, kalian akan menang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, maka orang-orang yang fitrahnya bersih, orang-orang yang hatinya suci, orang-orang yang harga dirinya tinggi, mustahil minum khamar. Coba orang jahiliyah saja tanpa perintah meninggalkan, tanpa larangan meminumnya dari Allah, tidak ada syariat, tapi ada yang berani meninggalkannya. Kenapa? Tidak pas. Sebagaimana dulu orang-orang jahiliyah, di masa jahiliyah, mereka memang suka berperang, kadang-kadang suka merampas milik orang, tapi berdusta jarang atau hampir tidak ada, apalagi kalau nak menjadi pemimpin. Kisah Abu Sufyan ketika bertemu dengan Heraklius, Kaisar Romawi, dia sebenarnya butuh bantuan untuk menekan dakwah Nabi di Makkah, kemudian untuk mengurangi orang-orang yang membantu Nabi SAW seperti Raja Habasyah. Dengan daya tekannya mereka mungkin akan ini. Tetapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika ditanya oleh Heraklius tentang Nabi, Abu Sufyan tak bisa berdusta, sehingga Heraklius pun mengakui itulah Nabi yang sebenarnya ditunggu-tunggu itu. Andainya saya berada di bersamanya, saya akan pakaikan sendalnya, saya akan cucikan kakinya. Cuman masalahnya iman yang ini tiba-tiba hanyut dan hilang, tenggelam karena kepentingan kekuasaan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini juga besarnya pengaruh orang-orang yang dekat dengan penguasa. Kalau mereka memberikan kebenaran, maka akan menjadi pemimpin yang tenar dengan kebenaran. Tapi kalau pembisiknya adalah pembisik yang membisikkan yang busuk, maka sejarah pun akan mencatat mereka sebagai orang-orang yang tidak harum wangi sejarahnya. Tuan-tuan lihat, ketika Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in jadi pemimpin, kemudian lanjutkan oleh Hasan bin Ali, rata-rata prestasi mereka walaupun bukan manis semuanya, tetapi prestasi mereka dalam memimpin tidak bisa ditepis oleh orang. Karena apa? Walaupun mereka terjadi perselisihan di antara mereka, tapi akidah umat terjaga, sunnah Nabi hidup. Walaupun mereka tak sependapat dalam segala hal, tapi tak ada aliran sesat yang dieksiskan oleh mereka. Lihat pula pemimpin di masa Abbasiyah seperti Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mutawakkil, Al-Mu'tasim. Mereka justru menorehkan sejarah hitam dalam Islam, memasukkan pemikiran-pikiran menyesatkan, sehingga sampai hari ini perselisihan tak pernah berhenti gara-gara di saat itu diterjemahkan kitab-kitab Yunani kuno. Bertentangan selalu antara para pemikir dengan para pengikut Nabi alaihissalam, antara yang mensyaratkan beriman harus sesuai pikiran
dengan yang beriman tanpa syarat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga terbagilah umat dari zaman itu antara yang mengimani yang dia pikirkan dengan yang mengimani apa yang disampaikan. Ahlus sunnah, ashabul hadis, as-salaf, pengikut as-salaf, mereka mengimani dan mengikuti apa yang disampaikan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan ahlul kalam mengimani apa yang dipikirkannya. Dia pikirkan dulu baru cari dalilnya. Kalau ada dalil yang tak sesuai, silakan minggir dulu. Bukan mereka mengingkari itu ayat Quran atau hadis, bukan. Kafir mereka dengan itu. Cuman maknanya bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Lalu dituduhlah ahli sunnah yang salah memahami. Sehingga dibuat kalau kita ikuti dengan pemikiran mereka, kita menjadi musyabbihah mujassimah. Dan ini adalah kedustaan yang dibangun atas asumsi yang tidak benar karena terjadinya penerjemahan kitab-kitab cara berpikir orang non-muslim lalu digunakan untuk memahami akidah Islam. Itu pula yang terjadi hari ini ketika para pemikir kita, orang-orang cerdas kita pergi belajar ke orientalis barat, dimasukkan ke dalam pikirannya, dikotori, bukan brainwashing, bukan brainwashing mencuci otak kan, bukan, mereka mengotori otak di sana, di pusat-pusat studi Islam di barat. Dari awalnya berangkat walan tardha ankal yahudu walan nasara, hilang sampai di sana. Sehingga mereka ingin menyatukan antara agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Kalau disatukan siapa yang tinggi nanti itu? Tentu yang memiliki kekuasaan. Siapa yang berkuasa hari ini yang banyak? Yang non-muslim. Akhirnya Islam harus mengikut yang mereka inginkan, dan itu yang mereka inginkan sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat, kita hanya jadi korban orang-orang cerdas tapi tidak berilmu, atau berilmu tak mengikuti ilmunya. Jadi ilmu ada tak diikuti, sama dengan orang yang tidak berilmu, sama. Seperti kata Fudail bin Iyad, la yakunul alimu aliman hatta ya'mala bima alim. Tidak mungkin seorang alim disebut berilmu sampai dia amalkan apa yang dia ketahui. Jadi banyak ilmu berubah. Jadi kalau ada orang berubah-ubah hari ini, dulu bagus, sekarang tidak bagus lagi, ya begitulah. Makanya Nabi banyak mengucapkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. A'udzu billahi minal hauri ba'dal kaur. Aku minta perlindungan kepada Allah dari tersegelincir setelah awalnya dapat petunjuk. Oh kan banyak kita lihat hari ini. Kalau kita lihat, apalagi sekarang ada jejak di digital, track record kita. Ya, hari ini kita mengatakan, "Woi, masya Allah, ini tidak boleh, ini ini haram, ini dan sebagainya." Tapi ketika berubah keadaan, berubah pula pendapat. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita dari hal-hal yang menggelincirkan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang jahiliyah saja menjaga harga diri, menjaga pikirannya jangan sampai dirusak oleh khamar ini. Nah, jadi kalau orang minum khamar pasti ada masalah dengan fitrahnya, tidak benar lagi. Masalah dengan pikiran, ada masalah dengan hatinya. Fahal yastajizu aqilun yasduqul bari tabaraka ismu fi khabarihi wa ya'lamu annahu arada al-khaira lana minha hazzarana anhu mimma ay yaqrabaha ay yatadannasa bihananaha. Apakah mungkin orang yang berakal, yang membenarkan Allah tabaraka wa ta'ala pada segala berita yang disampaikannya kepada kita, dan dia beritahukan kepada kita, dia inginkan kebaikan untuk kita dan mengingatkan sesuatu yang buruk jangan sampai kita terlibat dalamnya, apakah kita mungkin untuk tidak mengikutinya? Apakah mungkin seorang yang berakal, yang sehat tetap minum khamar setelah Allah beritahukan bahwa khamar itu adalah rijis min amali syaitan, bahwa khamar itu adalah membuat kita terhindar atau dipalingkan dari zikrullah, membuat kita dipalingkan dari salat dan sebagainya? Tidak mungkin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Syekh memberikan nasihat kepada anaknya ini
Ingat, orang jahiliyah saja tidak ada perintah Allah, tidak ada larangan Allah, tidak ada aturan waktu itu, tapi mereka meninggalkan khamar. Masa kalian yang membaca, hafal Al-Quran, hafal hadis, belajar hukum fikih, belajar ini dan sebagainya, punya titel tinggi, tapi tetap minum khamar? Kalah sama orang jahiliyah. Kalian dulu orang jahiliyah demi menjaga reputasi, kalau nak jadi pemimpin pantang berdusta. Ya, pantang berdusta. Masa kalian yang punya titel yang tinggi-tinggi demi mendapatkan kekuasaan harus dengan syarat berdusta? Sungguh ini tidak bagus. Karena dusta tidak berkawan sama iman, iman tak berkawan sama dusta. Bila dusta, iman pergi. Kalau iman ada, dusta tak akan ada. Makanya ditanya ke Nabi SAW, ayaznil mu'min, orang bermukmin itu mungkin melakukan dosa zina? Mungkin, kata Nabi. Ayasriqul mu'min, mungkin dia mencuri, mungkin saja, tapi ketika mencuri itu hilang imannya, ketika berzina itu hilang imannya. Tapi hal yakzibul mu'min, orang beriman mungkin berdusta? Kata Nabi, tidak mungkin. Orang beriman tidak mungkin dusta. Nah, orang jahiliyah saja demi menjaga reputasi kepemimpinannya, karena Abu Sufyan waktu itu memimpin. Andainya bukan karena takut saya pernah dicatat berdusta oleh pengikut saya, itulah saat saya berdusta. Saya butuh bantuan Kaisar Romawi untuk memusuhi dakwah Nabi. Dia belum masuk Islam waktu itu, tetapi tidak berani dia berdusta, karena memang aib bagi seorang pemimpin waktu itu untuk berdusta. Nah, jangan sampai kalah kita sama orang jahiliyah. Orang jahiliyah tidak minum khamar karena jaga reputasi dan harga diri, jaga kesehatan akal dan kesehatan badan. Masa kita yang sudah belajar tinggi-tinggi tetap nak merusak akal kita, merusak reputasi kita, dan merusak agama kita. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Jadi sebenarnya nasihat ini untuk kita, ya, setelah memang Syekh menuliskan untuk anaknya, tapi kita mengambil manfaatnya. Semoga Allah SWT menjadikan pahala melimpah untuknya telah meninggalkan dan mewariskan nasihat ini. Oleh sebab itu tidak ada salahnya juga mungkin kita menuliskan nasihat-nasihat untuk anak-anak kita. Mungkin nanti dibaca oleh cucu-cucu kita. Ini datuk saya kan nomor 5 nih, tingkat ke-5 pernah menuliskan nasihat untuk datuk kami yang tingkat ke-4 dan seterusnya. Nah, sehingga diikuti, sehingga menjadi ilmu yang mengalir pahalanya dan dimanfaatkan. Wabillahi taufiq. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, karena waktu sudah menunjukkan jam berapa? 7.37. Maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berikan kita kesempatan di lain hari untuk menyelesaikan wasiat Imam Al-Baji ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.